Musim panas udah berakhir, dan sekarang kita memasuki musim gugur. Anime-anime yang udah menemani kita 3 bulan belakangan ini juga mulai tamat satu persatu. Dan salah satu anime yang aku ikutin juga udah tamat. Salah satu anime yang sebelumnya juga udah pernah aku buat impresi pertamanya, ya apalagi kalau bukan pedang dan tongkat sihir Wistoria. Oke, kembali lagi dengan kelinci wibu. Menurutku sendiri, sayang aja gitu kalau udah berakhir gitu aja. Meski emang udah dikonfirmasi dapet season 2, tapi aku pengen aja bikin konten ini biar lebih berbekas ke depannya. Sekaligus ini konten yang udah lama nggak update. Tentu saja kita akan memasuki konten waifu highlight. Seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, konten ini bersifat sangat subjektif dan hanya untuk Evan saja. Jadi jangan terlalu diseriusin ya. Oke, jadi target kali ini untuk review waifu adalah heroin sekaligus teman yang selalu nemenin MC kita. Siapa lagi kalau bukan gadis cantik bernama Colette Loir. BTW, info yang akan kita pakai dan review karakternya cuma ada di animenya. Jadi kalau ada info atau development karakter di manga, itu kita bahas nanti aja kalau udah ada season lanjutannya. Baiklah, mari kita mulai dengan poin-poin plusnya dulu. Nomor 1, cantik. Iya benar, Colette adalah gadis muda yang cantik. Siapa sih yang bilang kalau Colette itu nggak cantik? Entah standarnya yang terlalu tinggi atau pemikirannya yang perlu dipertanyakan. Ya, intinya Colette itu memiliki paras yang cantik. Dan bahkan beberapa fans dari Wistoria mungkin setuju kalau Colette itu lebih cantik daripada Albus Herford, salah seorang magia vendor dan teman masa kecil Will yang dia jadikan sebagai tujuan hidupnya. Jelas, ini adalah poin penting untuk menentukan Colette itu waifuable atau enggak. Tapi bukan hanya itu. Nomor 2, baik hati. Yap, Colette adalah orang yang baik dan mudah bergaul dengan orang lain. Mungkin awalnya kita hanya bisa lihat kebaikan Colette hanya untuk Will saja. Tapi ternyata enggak. Kebaikan Colette juga ditunjukkan ke orang-orang yang dianggap sebagai temannya, seperti Lihana dan lainnya. Nomor 3, gadis yang suportif. Ini adalah poin utama dan selalu ditonjolkan sejauh Colette mendapatkan screen time. Dia selalu percaya dan jadi support system kepada Will ketika yang lain mencemooh dia. Tidak cuma itu, dia juga akan membantu sebisa mungkin ketika temannya dalam masalah. Seperti contoh, ketika Will dirundung oleh siswa lain, maka Colette lah yang akan berdiri untuk membelanya. Seperti yang dikatakan pepatah kan, di belakang pria yang tangguh selalu ada wanita yang mendukung. Nomor 4, kuat. Benar, Colette bukanlah gadis lemah yang hanya bisa menangis ketika mendapatkan masalah. Dirinya adalah sosok penyihir yang kuat, bahkan kalau dibandingkan dengan Xion, mungkin dia bisa dibilang sejajar dengannya. Bahkan dia bisa mengimbangi top 5 siswa ketika terjebak dalam dungeon untuk saling menolong. Colette juga berhasil mengalahkan salah satu klon dari Julius yang dikenal kuat meski dirinya harus berakhir compang-camping. Nomor 5, Gap Moe. Ini juga jadi salah satu poin bagus untuk mempertimbangkan kalau Colette itu pantas untuk dijadikan waifu. Meski dia biasa terlihat periang, tapi ketika berhubungan dengan orang yang dia sukai, apalagi kalau sedang dipuji, dirinya suka salah tingkah sendiri dan ini membuatnya terlihat lucu dan tambah imut. Duh, siapa sih emang yang gak suka kalau punya pacar seimut Colette? Tapi ya, cukup untuk membicarakan yang bagus-bagusnya. Mari kita mengarah ke kekurangannya. Nomor 1, putri bangsawan. Ya, mungkin bagi kebanyakan orang, punya pacar orang berada itu enak. Tapi ya, bagiku sendiri sih susah, apalagi kalau keluarganya punya standar sendiri untuk menentukan calon pasangan anaknya. Belum lagi, biasanya keluarga bangsawan itu complicated. Jadi ya mungkin kalian harus siap semisal kalau ada masalah yang menyeret kalian. Tapi ya, jika kalian memang mencintai dan menerima Colette apa adanya, menurutku 1 atau 2 tantangan bukanlah masalah. Nomor 2, Will Shepherd. Ya jelas, ini bakal jadi penghalang terbesar buat kalian yang suka pada Colette. Karena sepertinya Colette punya perasaan yang mendalam kepada Will. Jadi bukan hanya sekedar suka pada pandangan pertama yang akan beralih meski dirinya ditolak oleh Will. Ya, kalian harus bisa membuktikan kalau kalian bisa lebih baik dan bisa jadi pasangan yang terbaik untuk Colette, menggantikan Will yang terobsesi oleh teman masa kecilnya. Nomor 3, umur. Ya, ini aku juga baru tahu sih setelah baca wiki. Jadi, Colette itu berumur 16 tahun, apalagi dia masih sekolah.
Ya, jika kalian yang udah berumur 20-an atau lebih, mungkin harus menunggu dia legal dulu atau seenggaknya sampai dia menyelesaikan studinya. Meski ya aku nggak tahu sih batas umur pernikahan di dunia lain dengan tema fantasi itu gimana. Nah, dari semua itu, menurutku Colette adalah karakter yang waifuable, bukan hanya baik dan suportif. Yang jadi poin penting untuk membuat dia bagus untuk dijadikan pacar kalian, tapi dia juga adalah salah satu siswi yang menurutku paling cantik di Akademi Sihir Regarden. Jadi ya, kalau untuk menilai, mungkin aku akan ngasih 8/10 untuk Colette. Kalian sendiri suka nggak sama dia, atau kalian tim Albus Servold?